dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. Roda ekonomi yang terganjal masa new normal. Kebijakan kita hanya menyetop impor untuk live animal ya. Pandemi COVID-19 terhadap ekspor dan impor di Indonesia sepertinya belum terlalu dirasakan pada bulan Maret. Sektor ekspor meningkat sekitar 0,23% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari, sedangkan impor malah meningkat 15,6% dibanding bulan sebelumnya. Namun di sini yang perlu di-highlight adalah bahwa di sektor ekspor migas kita menurun sekitar 16% dibandingkan dengan bulan Februari dan menurun sebesar 40% dibandingkan dengan bulan Maret 2019. Itu adalah penurunan yang cukup signifikan. Di bulan selanjutnya atau bulan April 2020 baru terasa dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya di bulan Maret ekspor kita menyentuh angka 14,07 miliar dolar, turun jauh menjadi 12,16 miliar dolar saja di bulan April. Dan semakin terpuruk ketika bulan Mei tiba, yaitu hanya 10,53 miliar dolar saja. Lalu bila kita lihat di secara sektor per sektor, bulan April dan Mei ini turun lebih jauh lagi bila kita bandingkan dengan bulan April dan bulan Mei tahun 2019. Nilai impor pun tak jauh beda dengan ekspor, atau bisa dibilang lebih buruk. Nilai impor yang tadinya berada di angka 13,35 miliar dolar pada bulan Maret, anjlok jauh menjadi 12,54 miliar dolar di bulan April. Dan sama seperti ekspor, nilai impor semakin terpuruk ketika bulan Mei tiba, yaitu hanya 8,44 miliar dolar. Namun bila kita lihat raca perdagangan kita ternyata surplus sebesar 2,09 miliar dolar. Nilai impor yang turun jauh, andil besar dalam surplusnya neraca ini, yang mana hal ini bukanlah hal yang bagus. Di bulan Juni 2020, Indonesia mendapatkan kabar yang cukup bagus, yang mana tadi nilai ekspor hanya 10,54 miliar dolar di bulan Maret, naik menjadi 12,01 miliar pada bulan Juni. Lalu di bulan Juli meningkat lagi menjadi 13,73 miliar dolar atau meningkat sebesar 14,33% bila dibandingkan dengan bulan Juni. Tapi lagi-lagi jika kita perhatikan secara sektor per sektor, semua sektor menurun kecuali pertanian. Total impor pada Juni 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,76 miliar dolar, walaupun akhirnya kembali turun di bulan Juli di angka 10,47 miliar dolar. Sekali lagi, bila dibandingkan dengan impor pada bulan Juni-Juli 2019, impor Juni-Juli 2020 dibilang menurun. Penurunan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2020 mengindikasikan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi. Dengan ini terbukti bahwa COVID-19 berdampak cukup besar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Bahkan sekarang Indonesia sedang berada di ambang resesi. Apa itu resesi? Resesi adalah keadaan di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan. Pada kuartal 1 kemarin, kita memang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu di angka 2,97%. Namun menyentuh kuartal 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 5,32%. Melansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, kalau kita masih minus, maka kita masuk resesi. Katanya pada konferensi video tanggal 1 September 2020. Presiden berharap pada kuartal 3 Indonesia bisa bangkit dari pertumbuhan ekonomi minus ini. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Fahmi Radi, resesi akan mengakibatkan pasokan barang atau supply menurun secara drastis, namun permintaan tetap tinggi.
Akibatnya, harga-harga barang menjadi naik. Akan memicu inflasi, kata dia ketika diwawancarai Kompas.com pada tanggal 3 September 2020. Indonesia yang berada di ambang resesi adalah suatu hal yang membahayakan, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya resesi akan membuat harga pasokan bahan meningkat dan memicu inflasi. Sehingga ujung-ujungnya peningkatan harga dan inflasi ini akan semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu, apa yang bisa dilakukan ketika resesi terjadi? Bangkitnya Indonesia dari resesi bergantung dari berbagai variabel, tapi variabel utamanya adalah berapa lama COVID-19 ini akan berlangsung. Karena selama COVID-19 tetap berlangsung, resesi akan terus terjadi. Lalu, program-program yang pemerintah lancarkan hanya akan seperti obat yang mengobati rasa sakit namun tidak menyembuhkannya. Mengutip perkataan Fahmi Radi lagi, jika program dan APBN dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan, maka resesi bisa diatasi hingga awal 2021, katanya. Agar bisa mengatasi pandemi, pemerintah dan masyarakat serta industri harus bisa bekerja sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, jangan lupa cuci tangan.